Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Handriansyah dengan NIM 163231005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan atau perubahan terkait kode klasifikasi model CNN, baik yang perubahan di antara sebelum dimodifikasi dan juga yang sudah dimodifikasi. Baik, saya mulai dengan yang sebelum modifikasi dulu. Sini seperti biasa kita sudah diberikan kode yang sudah diberikan oleh dosen. Seperti biasa kita import dulu library-nya, kita panggil datasetnya, labelnya yang digunakan ini t-shirt, browser, pullover, dan langsung saja kita masuk ke model atau arsitektur dari CNN itu tersendiri. Nah, di sini pertama-tama kita data preprocessing dulu dengan menormalisasi range di antara 0 sampai 1, terus dibagi sampai 255 ini. Kita menormalisasi, terus kita panggil, kita agar mengetahui ukuran si data trennya itu ada berapa. Di sini tertera ukuran data trennya ada 60.000 dengan 28 kali 28 pixel. Terus langsung saja, terus ini juga trennya tadi, data trennya. Terus untuk modelnya sendiri, definisi modelnya bentuknya seperti ini. Pada kode sebelum modifikasi, itu kita menggunakan model CNN, terus menggunakan arsitektur yang pada kode yang belum modifikasi ini menggunakan arsitektur yang cukup sederhana ya, yang relatif sederhana. Modelnya terdiri dari cuma dua convolutioner layer aja, teman-teman. Nah, ini dengan kernel dua kali dua ini. Jadi cukup sederhana ya. Terus aktivasinya menggunakan relu seperti biasa. Terus diikuti dengan max pooling. Max poolingnya ini ikuti dengan max pooling. Setelah proses ekstraksi fitur, hasilnya diratakan dengan flatter layer ya teman-teman. Flatter layernya ini terus habis itu dengan dense sebesar 25,6 dengan aktivasi relu juga sama. Terus untuk output layernya kita menggunakan aktivasi softmax dengan menggunakan 10 kelas atau 10 neuron aja gitu teman-teman. Oke, langsung ini kita panggil untuk visualisasi rangkuman summary dari model tersebut. Sama kayak tadi, inputnya 28 kali 28 pixel. Terus kita menggunakan cuma 2 kali 2 kernel aja, konfigurasi 1 dan juga konfigurasi 2 gitu. Dan flatternya ini, range-nya 25,6, dan seterusnya juga sama. Terus pada model compile-nya kita seperti biasa menggunakan optimizer Adam dan juga loss-nya menggunakan sparse kategori cross entropy untuk menghitung loss-nya. Oke, lanjut kita akan melakukan trend dengan import sebanyak 10 dan batch size-nya sebesar 64. Fasilitasi splitnya kita atur di 0,2. Nah, berikut langsung saja kita tunjukkan hasilnya. Nah, di sini kita tahu teman-teman di grafik training and validation loss-nya itu hasil evaluasi modelnya itu kita tahu training dan validasi loss-nya itu training loss-nya itu kita tahu menurun secara stabil ya teman-teman selama proses pelatihan ini. Kelihatan grafiknya menurun dan juga si training loss-nya si training loss-nya ini juga menurun dan juga validasi loss-nya grafiknya ini juga cenderung menurun tapi belum stabil pada epox yang terakhir, kurang stabil, sama-sama menurun ya di grafik training loss dan validasi itu ya tadi. Nah, untuk yang hasil dari training dan validasi akurasinya juga sama. Eh, Training akurasinya itu cenderung meningkat ya teman-teman, meningkat
mungkin sekitar 90% ini. 90% dan juga eh, validasi accuracy-nya juga meningkat sekitar 0,91 mungkin atau 91%. Nah, lanjut. Dari sini kan kita sudah tahu ya teman-teman, ada sedikit apa namanya gap ini tadi. Gapnya kalau yang validasi dan training loss-nya ini gapnya mungkin sekitar berapa ini ya? 25 kurangi 15 mungkin 10%. Kalau yang akurasinya gapnya sekitar sekitar berapa ini? Sekitar 4 atau sampai 5%-an. Nah, di sini kan mengindikasikan cenderung mengalami overfitting ringan ya teman-teman. Nah, di sini juga kita evaluasi modelnya, dengan data ujinya kita uji. Nah, akurasinya di sini menunjukkan sebesar 0,90% atau 0,90 atau 90% dan juga tingkat keerorannya sekitar 0,27 teman-teman. Nah, ini untuk yang kode sebelum modifikasi. Nah, di sini menunjukkan bahwa model sudah mampu mencapai akurasi sekitar 90%. Ini sudah termasuk cukup baik ya, teman-teman. Tapi, ada tapinya. Di sini pada grafiknya itu tadi ada selisih training dan validasi akurasi yang menunjukkan tadi yang sudah saya eh, bilang tadi mengalami sedikit overfitting ringan ya, teman-teman. Serta kemampuan ekstraksi fitur masih bisa ditingkatkan gitu teman. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan hasil kode yang sudah saya modifikasi seperti biasa ini untuk memanggil library, load dataset, terus labelnya, dan lanjut aja langsung ke intinya, sama kita normalisasikan ke sampai dari 0 sampai 1 dengan membaginya dengan 2055 ukuran ukuran data trennya 60.000 dan seterusnya. Nah, ini kita lanjut ke inti pada arsitektur CNN pada kode yang sudah saya modifikasi. Nah, di sini pada model yang sudah saya modifikasi itu yang sebelumnya itu kan menggunakan kernelnya kan 2x2 ya. Di sini saya meningkatkan menjadi kernelnya yang saya gunakan di sini jadi saya tingkatkan menjadi 3x3 teman-teman agar model dapat menangkap fitur gambar dengan lebih baik teman-teman. Terus saya juga menambahkan apa namanya batch normalization juga untuk menstabilkan proses pelatihan dan juga menambahkan dropout layer dan juga kita juga sama masih menggunakan max pooling juga. Nah, kita juga menambahkan drop layernya tadi untuk apa namanya untuk mengurangi overfittingnya itu sendiri teman-teman. Jadi terus kita juga di sini kita menggunakan 3 konvolusinya 3x3 ini. Nah, itu teman-teman. Aktivasinya di setiap kernel kita pakai relu semua ya teman-teman relu. Oke, terus kita seperti biasa kita visualisasikan model summary-nya seperti ini. Dan juga ini juga sama kita masih visualisasikan modelnya. Terus model compare-nya seperti biasa menggunakan optimizer Adam dan juga untuk menghitung loss-nya menggunakan sparse categorical cross entropy. Nah, metrik untuk akurasi itu sendiri. Terus di sini kita akan melatih model tersebut dengan epoch-nya sebanyak 20, terus batch size-nya sebanyak 64, dan validasi split-nya sebanyak 0,2. Nah, langsung saja kita tunjukkan hasilnya pada kode yang sudah saya modifikasi. Nah, di sini kodenya cukup lumayan bagus ya teman-teman, menunjukkan cukup lumayan bagus. Kita bahas dulu yang training and graphic training and validation loss. Nah, di sini grafik and validation loss-nya, training loss-nya ini menunjukkan mengalami penurunan ya teman-teman dari sekitar 0,67 sampai
sampai 0,67 ya. Mungkin sampai menjadi 0,1,8 di sini. Nah, cukup drastis ya teman-teman mengalami penurunannya. Terus juga validasi error ini kan training ya. Terus kalau validasi errornya juga cukup mengalami penurunan mungkin dari sekitar 0,4 hingga sampai 0,21. Nah, di sini gap di antara keduanya cukup kecil ya, teman-teman. Terus untuk grafik yang training dan validasi akurasinya sendiri itu cukup meningkat keduanya. Untuk training akurasinya sendiri mungkin dari sekitar 0,85 meningkat hingga ke sekitar mungkin 0,93 lah ini mungkin. Terus dan juga validasi akurasinya juga meningkat hingga mungkin sekitar 93% juga. Nah, di sini gapnya cukup lumayan kecil ya teman-teman di sini. Nah, untuk evaluasinya sendiri di sini kita bisa lihat evaluasi data ujinya ini ditunjukkan hasilnya yaitu sekitar 0,92% atau 0,92 atau 92% dengan tingkat keerorannya sekitar 0,22 atau 22% aja tingkat keerorannya. Nah, di sini kita tahu teman-teman bahwa dari sini uh, dari grafik training dan validasi loss dan juga training and validasi loss ini gapnya cukup lumayan kecil ya daripada yang sebelum sebelum apa namanya sebelum modifikasi. Nah, ini kan gapnya cukup lumayan besar ya teman-teman. Nah, di sini gapnya sudah alhamdulillah sudah bisa menurun, bisa mengurangi. Tandanya ini model mampu mengurangi overfitting dari kode sebelumnya. Dan juga eh, tingkat akurasinya ini sendiri juga meningkat 2% dari kode sebelumnya. Kode sebelumnya kan tingkat akurasi data evaluasi data ujinya kan cuma 90% ya teman-teman. Kalau di sini kita meningkat 2% jadi meningkat menjadi 92% gitu teman-teman. Nah, di sini hasil ini menunjukkan bahwa model telah mampu memodifikasi atau mampu belajar lebih baik dan menghasilkan performa yang lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya. Nah, kesimpulannya teman-teman, model arsitektur CNN yang dilakukan berhasil meningkatkan performa model dalam melakukan klasifikasi pada dataset ini. Penambahan CNN, configuration layer-nya, menggunakan kernel, terus yang lebih besar, serta penerapan batch normalization-nya, dan dropout mampu meningkatkan kemampuan model dalam mengekstraksi fitur serta mengurangi overfitting-nya tadi ya teman. Hal ini terbukti dari peningkatan apa namanya tes akurasinya tadi yang semula sebelumnya 90% menjadi 92% naik 2% serta penurunan tes loss-nya. Nah, tes loss-nya ini kan tadi kan kalau sebelum sebelum eh, modifikasi tes loss-nya kan sekitar 0,27 lah. Setelah modifikasi turun tingkat keerorannya turun menjadi 0,22, turun 3% teman-teman. Nah, begitu demikian bahwa hasil dari modifikasi cukup meningkatkan performa ini menjadi lebih baik dari kode sebelumnya. Terima kasih dari saya Ilham pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.